terakhir pertemuan ya kemarin ya, tidak ada yang pingsan mengerjakannya atau bingung? Tidak ada ya, semuanya mudah karena juga memang bisa open book atau bisa juga membuka materi yang sudah di-share, bisa nonton YouTube juga ya, bisa juga sambil mencari referensi dari berbagai sumber. Nggak apa-apa ya, silahkan karena memang dalam UTS kemarin rekan-rekan semua diajak untuk mampu membuat sebuah tulisan untuk di nomor 4 itu dari beberapa artikel yang sudah disediakan, kemudian juga menjawab mengenai karya tulis ilmiah dengan sumbernya itu dari berbagai sumber dan hal-hal yang lainnya. Nah, izin saya share screen untuk pertemuan kali ini. Sudah ada ya? Ini kan sudah. Kita hari ini agendanya membahas mengenai ini makalah ya, mengenai kerangka penyusunan makalah. Nah, teman-teman kan sudah terbiasa ya kalau menyusun makalah. Dede pernah menyusun makalah? Imro, kemudian Eli pernah menyusun makalah? Pernah, Bapak. Pernah. Ya, berperan sebagai apa? Penulis, penyumbang dana, pemberi pembaca doa, gitu ya, atau pemberi motivasi atau pelayan. Ya. Nah, karena biasanya ketika teman-teman menulis makalah, apalagi berkelompok, itu perannya sangat beragam sekali. Ada yang menjadi penulis atau pemikir, itu yang mengerjakan. Kemudian ada juga yang memotivasi, itu hanya memberikan motivasi saja. Yun, udah beres belum makalahnya? Ibu A, belum. Ayo ya, semangat. Kamu pasti bisa. Nah, ada yang seperti itu aja. Ada juga yang pembaca doa atau hanya yang mendoakan saja. Misalkan, Aisyah beres belum tugasnya? Makalah yang kemarin belum. Saya doakan ya, semoga cepat beres. Nah, itu yang satu kelompok tapi hanya mendoakan saja. Ada. Ada juga ada yang penyumbang dana. Nah, misalkan Safa beres belum makalahnya? Belum. Kenapa? Nah, ini belum di-print. Oke, sok di-printkan dulu nanti uangnya diganti sama saya semua ya. Pokoknya jangan udunan di kelompoknya. Gitu. Ada. Ada juga yang berperan sebagai pelayan. Misalkan Ibu ADD beres belum? Belum. Kenapa? Karena belum dikumpulkan. So, gak apa-apa aku yang ngumpulin ke kampusnya. Gak apa-apa, gak usah pakai uang bensin dan sebagainya. Nah, jadi fungsinya itu ngumpulkan fotokopi gitu ya. Nah, itu saja. Nah, perannya beragam. Nah, itu yang tidak diharapkan muncul ketika teman-teman semua sudah mengetahui tentang penyusunan makalah ataupun artikel ilmiah dan sebagainya. Jadi semua berperan sesuai dengan porsinya masing-masing secara adil. Ada 3 bab, ada 3 orang ya, dibagi-bagi 3 bab tersebut oleh 3 orang. Nah, inilah kerangka sederhana dalam menyusun makalah ya. Yang pertama ada cover, ada judul, identitas, dan instansi, kemudian kata pengantar, kemudian bab 1 pendahuluan. Nah, di sini rumusan masalah ada 3 biasanya. Nah, ini poinnya ya. Poinnya diharapkan seperti ini. Kemudian ada tujuan penulisan, ada manfaat penulisan, itu di bab 1. Kemudian di bab 2 di sini ada A, ada poinnya turunnya jadi 1, 2, 3 atau anaknya ya. Jadi poin itu beranak walaupun tidak menikah. Anaknya lebih dari 1 boleh karena tidak menggunakan program KB. Jadi bebas ya. Nah, dari A ini turun ke 1 poinnya. Kemudian Bapak gimana kalau saya banyak poinnya dari B misalkan turun ke 1, turun ke A kecil, 1 dalam kurung 1 kurungnya, kemudian A yang kurungnya 1, kemudian 1 yang kurungnya 2, dan A yang kurungnya 2 itu ya, atau dalam kurung. Tapi di sini dalam kurung bukan berarti karena biar tidak terbang, bukan. Ya, ini kaidah penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian di sini bab 3 penutup juga A dan B. Nah, itu yang diharapkan ya. Walaupun ada juga tata cara menulis dengan 1 turun jadi 1.1, turun lagi jadi 1.1.1 silahkan. Tapi untuk yang lebih mudah, kalau saya lebih menyarankan yang poin A, B, C, D seperti ini saja. Nah, ini poin-poinnya ya. Nah, kemudian tidak disarankan juga dalam menulis makalah itu
menggunakan simbol. Karena dari simbol yang saya contohkan misalkan, nah simbol seperti ini ya. Nah, kan banyak ya, simbol kotak, kotak hitam, tanda panah, tanda checklist atau yang seperti ini, bulat, bulat hitam dan sebagainya. Itu tidak disarankan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Jadi dalam makalah itu terdapat 3 bab saja. Yang pertama bab 1 pendahuluan, yang kedua bab kedua yaitu kajian pustaka, dan bab ketiga itu penutup. Nah, kajian pustakanya itu apa saja yang dikaji sesuai dengan judulnya dari makalah tersebut atau dari temanya. Misalkan tentang kurikulum 2013 dalam menyongsong generasi emas tahun 2045. Berarti yang dibahas kurikulum 13. Silahkan turunkan, ada karakteristiknya, landasannya, kemudian tujuannya, itu boleh. Kemudian tentang generasi emas itu apa? Pengertian generasi emas, karakteristiknya, dan sebagainya. Itu kalau ada lebih dari 2 kajiannya, ya silahkan dikaji lagi. Gitu ya. Nah, itu saja secara singkat dalam menulis karya tulis ilmiah dengan jenis makalah. Jadi cukup 3 bab saja gitu ya. Kemarin sudah pernah kan mungkin teman-teman ya menulis makalah. Kemudian saya izin share screen contoh makalahnya yang nanti teman-teman coba review ya makalah tersebut. Oke, ada apa di sana makalahnya? Apakah sudah sesuai dengan kaidah pengutipannya, sumbernya ada atau tidak, dan sebagainya. Nah ini ya, saya ya nggak apa-apa lah. Ini yang sudah coba direview oleh teman-teman reguler. Nah ini sudah muncul ya. Teman-teman, ini awalnya biar ada yang dimiringkan ini. Nah, ini dimiringkan. Bagaimana yang betulnya dimiringkan atau tidak? Tidak usah dimiringkan. Yang dimiringkan itu adalah yang bahasa asing. Pak, boleh nggak yang ini spasinya hanya 1? Ya, silahkan. Ya, itu boleh. Jadi spasinya cukup 1. Kontrol angka 1 itu otomatis. Kalau spasinya ingin 1,5 berarti kontrol angka 5 gitu ya. Spasi 2 kontrol angka 2. Nah, itu kalau yang mudahnya. Nah, kemudian di sini ini banyak yang kejadian. Ada kata pengantar. Fungsi dari kata pengantar itu apa? Fungsinya itu untuk mengantarkan bukan anak ke sekolah tapi mengantarkan makalah ini isinya apa? Kepada siapa? Kepada si pembaca makalah kita. Gitu ya. Nah, di sini biasanya ada kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah. Nah, magang ini dipakai tanda kutip ya. Nah, itu tidak usah. Kemudian mata kuliah magangnya ininya M aja. Huruf besar di dalam sebuah kata itu hanya untuk kalimat pertama dalam sebuah paragraf atau sebuah tulisan, kemudian juga nama tempat dan juga nah kalau huruf besar semua itu singkatan atau akronim ya. Nah, kemudian juga tidak disarankan menggunakan kata kita, kamu, aku, kami gitu dalam menyusun karya tulis ilmiah. Jadi di sini misalkan sehingga, nah langsung aja kalau dihilangkan kata kaminya gimana? Sehingga dirubah kalimatnya sehingga makalah ini dengan judul apa dapat diselesaikan sesuai dengan tepat waktu. Nah, sama aja maknanya ketika sehingga kami dapat menyelesaikan, kan gitu ya. Diubah menjadi sehingga makalah ini dengan judul bla 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 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, gitu. Kemudian apa yang ada di isinya harus ada apa saja? Pengantar kepada pembaca tadi. Dalam makalah ini dikaji mengenai bla 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 gitu ya. Dari judul yang tadi kajiannya apa saja. Secara singkat saja, nggak usah panjang-panjang. Kemudian boleh ada di kalimat akhir itu meminta untuk kepada si pembaca memberikan saran atau tanggapan untuk perbaikan makalah ini. Ini saja sebenarnya untuk singkat dalam menyusun kata pengantar. Nah, Bapak gimana kalau ada komen-komen seperti ini? Teman-teman nanti boleh belajar misalkan di sini ya.
Oleh karena itu, nah ini nggak ada komanya misalkan ya, harusnya ada komanya. Nah, kemudian kita coba ke yang di Word-nya itu ada review. Nah, di sini ada review, kemudian komentar, new comment di sini misalkan ya. Silahkan tambahkan koma gitu ya, tanda koma setelah oleh karena itu misalkan. Nah, ini dikomentari. Nah, teman-teman kalau yang belum terbiasa atau baru melihat, jangan kaget kalau nanti ketika skripsi ada bimbingan dari dosen dengan komentar seperti ini. Menghapusnya gimana, teman-teman? Tinggal menghapus saja. Jadi hilang dengan sendirinya ketika teman-teman merubah. Ya. Nah, itu saja untuk komentar. Kemudian kita coba ke ini daftar isi. Pak, di daftar isi seperti apa? Nah, cukup seperti ini juga. Tapi ada yang kurang nggak di sini? Yang di sini, yang tadi A-nya apa? A itu apa? Kemudian A itu apa ya? Kemudian B itu apa? A-nya simpulan, B-nya saran biasanya. Nah, Pak, bagi ini kan belum otomatis sehingga acak-acakan seperti ini ya daftar isinya. Nanti teman-teman coba daftar isinya dibuat secara otomatis. Nah, kalau masih bingung nanti akan diberikan tutorial dalam membuat daftar isi, daftar lampiran, daftar gambar, daftar tabel secara otomatis, ya. Nah, kemudian di sini ada pendahuluan. Tadi diawali dengan latar belakang. Bapak, isi dari latar belakang itu apa? Latar belakang itu adalah membahas mengenai latar belakang dari kajian tersebut. Misalkan tadi tentang generasi emas, kurikulum 2013 menyongsong generasi emas tahun 2045. Berarti yang dibahasnya mengenai kurikulum. Pentingnya kurikulum 2013 itu dipahami oleh berbagai pihak. Kenapa? Karena memang nanti harapannya kurikulum 2013 dapat mewujudkan warga negara yang disebut sebagai warga negara generasi emas tahun 2045. Itu saja secara singkat yang harus ada di latar belakang. Jadi yang melatar belakangi teman-teman membahas ini. Walaupun sebenarnya IMRO itu disuruh oleh dosennya, tidak usah dimasukkan. Latar belakang dipilihnya kajian ini karena saya disuruh oleh dosen mata kuliah ini yang bernama ini, dan tidak usah. Ya. Kemudian rumusan masalah itu pasti adalah pertanyaan. Ya, silakan diawali dengan kata tanya, diakhiri oleh tanda tanya. Sesuai dengan kajian, apa pengertian itu boleh, silakan. Apa langkah-langkah, apa kelebihan itu boleh. Ini contohnya yang STADI ya model. Nah, ini pembahasannya. Nah, kenapa ini yang kuning ditandai? Yang kuning ditandai karena di sini penulisan kutipannya belum sesuai. Nah, mungkin nanti di UAS, teman-teman soalnya ada yang soal seperti ini, satu paragraf, kemudian ada kutipan yang salah. Nah, silakan teman-teman perbaiki kutipan tersebut. Nah, itu bisa saja terjadi soalnya ya. Makanya silakan pahami kutipan, penulisan kutipan, daftar pustaka, dan juga hal-hal yang lain. Kemudian ini masih dalam kajian di bab 2, yang bab 4, bab 3-nya itu adalah penutup. Di sini sarannya belum ada dalam makalah ini ya. Nah, kesimpulan itu kesimpulan dari keseluruhan yang dibahas. Gitu ya. Nah, kemudian daftar pustakanya ini masih juga belum sesuai. Dan hati-hati di sini ada yang ditulis mengenai rumusan daftar pustakanya dari Dewi Rahayu. Ada nggak diisinya? Dewi, kita cari. Nah, ternyata nggak ada. Tapi di daftar pustakanya ada. Nah, itu yang dikhawatirkan nanti dilanjutkan kebiasaan tersebut oleh teman-teman. Jadi kalau ada kutipan, itu tentu ada daftar pustaka. Nah, jadi daftar pustakanya ada, kalau memang kutipan di makalah, di artikel, di skripsi, di tesis, dan sebagainya ada. Jadi daftar pustaka tergantung dari kutipan teman-teman semua. Gitu, Pak. Di kutipannya itu misalkan saya mengutip milenia di bab 1, di bab 2 saya ngutip milenia lagi, di bab 3 ngutip milenia lagi kalau skripsi. Nah, itu daftar pustakanya harus 3 atas nama milenianya, nggak usah, cukup 1. Gitu. Tapi yang terpenting ada di kutipan milenia ada, di daftar pustaka harus ada.
Di daftar pustaka misalkan ada milenia, tapi di kutipannya tidak ada, nah itu disebut sebagai plagiarisme dalam penulisan karya tulis ilmiah atau plagiasi atau juga plagiat. Nah, nanti coba teman-teman semua review makalah yang tadi, kelebihan dan kekurangannya apa, dari segi penulisan kutipan, kemudian dari segi penulisan hurufnya atau kaidah kebahasaannya ya, huruf kecil, huruf besar, titik komanya, kemudian juga bahasa asing dimiringkan atau tidak, apakah masih ada kata saya, kamu, kita, dan sebagainya gitu ya, itu silahkan dicek. Kemudian teman-teman belajar nanti menggunakan komentar yang seperti yang dicontohkan ya. Contohnya di sini nih, mau dikomentari Dewi Rahayu, ini tidak usah dimasukkan pada daftar pustaka misalkan karena tidak dikutip. Nah, gitu aja. Nah, komentarnya gimana tadi? Di blok dulu, misalkan ya. Di blok dulu. Nah, ininya yang ingin dikomentarinya, kemudian review, kemudian new comment. Nah, silakan coba saja teman-teman dipelajari ya. Boleh berkelompok, silakan untuk tugas ini kalau memang pribadi sangat memberatkan. Boleh juga pribadi, silakan dipilih. Mau yang kelompok atau pribadi? Kelompok aja, Pak. Oh, boleh. Ya. Mata kuliah siapa yang sudah membuat makalah? Yang sudah jadi makalahnya ada nggak? Mata kuliah apa? Ada. Boleh menggunakan makalah yang nanti saya kirim di Google Classroom. Boleh juga menggunakan makalah teman-teman semua. Baik itu dari semester 1, 2, ataupun semester ini. Silahkan ya. Mereview tulisan kita sendiri sebelum kita belajar mereview tulisan orang lain. Bapak kapan dikumpulkannya? Nanti saja dikumpulkannya hari Jumat minggu berikutnya. Ya, ditulis. Kalau yang berkelompok, yang mengirim di tugas Google Classroom-nya cukup 1 orang saja. Tapi nanti di file Word-nya tuliskan nama dan NIM teman-teman yang mereviewnya ya. Nah, itu saja mungkin untuk makalah, karena memang hanya singkat saja untuk bahasannya, karena diasumsikan teman-teman sudah terbiasa menulis makalah. Jadi saya hanya ingin mengajak untuk mereview kembali saja. Apakah makalah teman-teman yang sudah coba ditulis, itu sudah sesuai dengan kaidah penulisan makalah, baik dari segi poin, atau juga dari kaidah-kaidah penulisan yang lainnya. Pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke artikel ilmiah. Nanti kita akan coba membuat sebuah artikel, diawali dengan teman-teman memahami template dari sebuah artikel, sampai ke bagaimana submission nanti, karena memang itu yang diharapkan sudah selesai sebelum sidang. Jadi kalau Dede nanti skripsinya sudah selesai, tapi belum publish di sebuah jurnal, nah belum publish artikel di sebuah jurnal, itu tidak bisa sidang. Ya. Nah, kenapa Bapak seperti itu? Jahat banget gitu ya, tapi jahat tetap pakai D banyak dibanding. Akan dijelaskan minggu depan ya. Aturan-aturan seperti itu bukan diberikan oleh KIP Siliwangi, tapi ada landasan yang memang mengaturnya. Tapi tenang saja, kakak-kakak tingkat teman-teman masih tetap senyum, senyum, masih tetap sehat, masih tidak putus dengan pacarnya, dan bisa wisuda dengan baik, bisa sidang dengan baik, ya, karena di KIP Siliwangi ada jurnal yang memang sudah terakreditasi untuk PGSD. Jadi tenang saja ya. Nah, kita akan coba membahas mengenai si template dan sebagainya. Oke, Pak izin bertanya, untuk tugas yang tadi satu kelompoknya boleh berapa orang, Pak? Maksimal 5 orang saja. Ya, maksimal 5 orang. 3 orang boleh? Boleh. 2 orang boleh? Boleh. Ya, silahkan. Kalau 11 orang atau satu kelas satu, itu dikhawatirkan tadi menstimulus munculnya para mahasiswa yang berperan sebagai pendoa, pemberi motivasi, atau penyumbang dana, dan sebagainya. Yang ngerjainnya ya KM aja nantinya, atau sekretaris, atau siapa yang ditunjuk paksa. Ya, pokoknya lamun tengerjakeun mau dibaguran. Nah, itu saja ya. Jadi maksimal 5 orang saja untuk hari ini, singkat cukup ya untuk kegiatannya, karena kebetulan ada kegiatan Hima Solution juga yang mengenai
ke pembelajaran di tengah pandemi. Kalau teman-teman ada yang gabung di kegiatan Solution bisa bergabung juga, nanti bisa bertemu di sana ya. Baik. Sehat selalu intinya ya, tidak terlalu banyak dan biasanya juga perkuliahan saya sangat tidak jelas.